Karena soal digitalisasi yang dilakukan oleh PT ASDP. Ini kan kita tahu Indonesia ini berpulau-pulau begitu, ada ribuan pulau. Lokasi pelabuhan yang ada di bawah ASDP pun lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira untuk menanggapi tantangan ini, apa sih Bu yang sudah dilakukan oleh PT ASDP? Digitalisasi itu sudah keniscayaan ya, kita pasti lakukan. Tapi bentuknya seperti apa, seperti Mbak Dina bilang, harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Contoh kecil ya, kalau ada nih namanya masyarakat, tuntutannya macam-macam. Ada yang semuanya aja gitu, reservasi online. Nah, masalahnya tingkat adanya infrastruktur, kesiapan infrastruktur untuk melakukan digitalisasi itu beragam sekali kan, kita tahu. Nah, jadi digitalisasinya pasti, tapi modelnya itu harus kita sesuaikan dengan keadaan. Misalnya, kalau reservasi online yang sekarang kita sudah sudah berjalan, sudah teruji, adalah di Merak Bakahuni, kemudian Ketapang Gilimanuk, kemudian Aji Bata Ambarita. Karena apa? Karena memang konektivitas secara teknologi telekomunikasinya memungkinkan. Tetapi misalnya kita di Asmat nih, di Papua yang di pedalaman sungai, itu juga ada. Nggak mungkinlah reservasi online gitu. Jadi kita menggunakan cara yang lain. Nah, itu sih tantangannya dari segi infrastruktur. Tantangan yang berikutnya adalah dari manusianya juga. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa tempat di mana kita mesti mendesain memang waktu adaptasinya sedikit lebih panjang atau lebih lama dari yang lain gitu. Antara misalnya Pulau Jawa dengan pulau yang kecil di timur itu berbeda. Jadi tantangannya kalau disingkat ya satu infrastruktur, satu manusianya sih. Nah, kita bentuk-bentuknya ini menyesuaikan ke sana. Oke, baik. Kan memang tantangan untuk digitalisasi ini bukan hanya di pelabuhan-pelabuhan yang di bawah ASDP saja, Betul. tapi juga di lintasan-lintasan yang dilewati oleh PT ASDP, tapi PT ASDP pun dituntut untuk melakukan langkah-langkah digitalisasi di pelabuhan tersebut. Dan kita ketahui bahwa Indonesia bisa dibilang digitalisasi, penetrasi terhadap masyarakatnya terhadap digitalisasi pun belum 100% merata. Apakah kalau dari Bu Ira sendiri melihat seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia yang dilewati oleh lintasan kapal-kapal PT ASDP ini harus digital? Ataukah memang sebenarnya harus dilihat dulu nih kebutuhannya daerah per daerah? Harus dilihat kesiapan infrastruktur, itu nomor satu. Tetapi tadi Mbak Dina sampaikan ya, kita kalau di pelabuhannya ASDP yang dikelola oleh kami total itu semuanya sudah digitalisasi. Oke. Di pelabuhan 100% ya Bu? 100%. 36 pelabuhan. Iya. Tapi di tempat lain di mana pelabuhannya adalah milik pemerintah, ada yang milik pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, ada yang sudah, ada yang belum. Dan itu biasanya adalah soal kemudahan infrastruktur dan soal koordinasi sajalah. Tapi saya kira ke depannya Indonesia akan ke sana lah semuanya. Tidak hanya ASDP ya, semua sektor juga akan menuju ke sana. Ini soal kesiapan infrastruktur terutama. Oke, baik. Ini kita masuk ke salah satu case ya Bu ya, yang lagi banyak dibicarakan di media sosial nih. Kalau kita lihat Pak Ganjar Pranowo ini selaku Gubernur Jawa Tengah, ini mengatakan bahwa salah satu pelabuhan yang sedang di-highlight adalah yang menuju ke penyeberangan Karimun Jawa, di mana di sini masih belum online, belum digital begitu. Kira-kira kalau dari ASDP bagaimana tanggapannya? Kami kan ada perencanaan di mana sekian titik itu akan didigitalkan. Nah, di pelabuhan, jadi kemarin prioritasnya adalah pelabuhan yang memang kami miliki, kami operasikan. Bukan apa-apa, sederhana kan, kalau punya sendiri ya gampang gitu. Nah, di Jepara ini yang mau ke Karimun Jawa itu adalah pelabuhan milik Pemda Jepara, di mana memang saat itu terjadi ada hal-hal yang kita sedang siapkan dan insya Allah pada akhir September ini akan digital. Oke, berarti sudah diupayakan untuk menuju digital dalam waktu dekat. Oke, itu pelabuhan yang ada di Jepara begitu yang berkaitan dengan wisata. Lalu kalau dari update-nya sendiri Bu, kalau di yang lintasannya dilewati oleh kapal ASDP, adakah Bu pelabuhan-pelabuhan yang akan menuju ke digitalisasi secara 100%? Jadi tahun ini kita rencananya ada tambahan 12 pelabuhan
yang bukan dikelola oleh ASDP, di mana akan dilayani secara digital juga. Oke, ada 12 ya Bu ya. Oke, kita harapkan itu prosesnya berjalan lancar. Nah, kita berlanjut nih pemirsa ke topik selanjutnya, yakni di mana sebenarnya semua aktivitas ekonomi terutama yang berkaitan dengan investasi ini semua sudah dituntut untuk ke arah energi hijau begitu, energi baru terbarukan. Salah satunya juga adalah BUMN di Indonesia, sudah disampaikan oleh Menteri BUMN, semua diarahkan untuk menuju ke sana. Berkaitan juga dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi, yakni polusi di DKI Jakarta. Kalau dari ASDP dulu, mungkin secara general, kira-kira upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk menuju ke energi hijau ini? Ya, energi hijau itu sesuatu yang pasti dalam pelaksanaannya perlu bertahap ya. Ada beberapa tahap, kemudian ada milestone yang kita lalui. Nah, kita memulainya yang paling awal adalah dengan menggunakan bahan solar yang lebih ada campuran bionya. Jadi kita mulai dari sampai ada pernah B20 gitu ya. Itu berarti ada campuran yang bionya. Kita mulai dengan itu. Kemudian itu yang lainnya lagi adalah penggunaan reduksi BBM berbasis fosil ke listrik. Jadi misalnya gini, kami bekerja sama dengan PLN, ini sama-sama BUMN-nya nih. Di beberapa pelabuhan si PLN ini punya program namanya ALMA ya. Saya lupa singkatannya, tapi si ALMA ini intinya semacam charging station, di mana jika kapal-kapal itu berlabuh, dia tidak perlu menyalakan seluruh mesinnya. Jadi ada beberapa fungsi kelistrikan yang memang digantikan oleh listrik, bukan oleh BBM. Dengan itu kan berarti sudah ada hal-hal yang kita reduksi dari penggunaan BBM berbasis fosil. Kemudian yang lain lagi di pelabuhan, kita juga sudah mengenalkan energi surya. Di beberapa pelabuhan kita mulai, di Merak Bakahuni sudah dimulai, kemudian di beberapa operasi kita, misalnya di Labuan Bajo, juga sudah ada penggunaan energi surya. Nah, kedepannya ini kami baru pada tahap awal sedang berbincang dengan orang yang ahli, bagaimana sih misalnya kalau kita mau berpartisipasi di eksperimen untuk mengoperasikan kapal yang berbasis dua, gas atau listrik. Nah, tapi kan itu harus dihitung betul karena misalnya gini, kalau listrik berarti dua-duanya atau gas, dua-duanya mungkin kita pastikan supply-nya, nanti supply energinya ada gitu kan. Misalnya kalau terlalu remote, terus nggak ada listrik kan berat juga. Nah, ini kita sekarang pada tahap penjajakan. Harapannya kita mungkin dalam 2 atau 3 tahun dari sekarang sudah punya model dengan energi terbarukan. Oke, tadi kan Bu Ira menyinggung bahwa sebenarnya upaya untuk menuju energi hijau ini tidak bisa dilakukan secara langsung 100% dalam satu langkah, pasti step by step. Tadi Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan operasional di titik-titik pelabuhan. Kalau di manajemen sendiri, kira-kira sudah apa nih Bu yang dilakukan oleh PT ASDP? Betul Mbak Dina, kalau namanya mencoba lebih green, itu kan ada tidak hanya ada reduksi, ada juga recycle gitu ya misalnya. Nah, di kantor dengan adanya digitalisasi kan kita udah jelas sangat mengurangi atau mereduksi penggunaan kertas misalnya. Kita tahu kertas itu menggunakan berapa pohon sudah ada konversinya semua ada. Itu satu. Kemudian yang lainnya juga kita ini yang penting sekali menurut saya adalah menerapkan behavior yang lebih green itu walaupun dengan cara yang mungkin seperti kecil tapi besar efeknya untuk membangun orang ASDP yang kesadaran hijaunya tinggi gitu. Nah misalnya tadi kalau Mbak Dina lihat di kantor kami ada mesin yang kita untuk merecycle botol gitu ya. Ini saya mau quote ya, di Indonesia ini kan masalah botol plastik itu dalam setahunnya katanya sampai 2 juta ton. Nah ASDP ini sekitar dalam waktu 7 bulan saja di kantor kita, ini jumlah karyawannya di pusat ini sekitar 450-an, itu kita bisa menghasilkan 273 kg botol plastik. Yang kemudian kita bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk di-recycle. Jadi ada reduce, ada recycle, itu yang kita lakukan pada level perusahaan dan juga pada level karyawan. Nah di gedung ini juga misalnya kita menggunakan air-air limbah dari
dari hujan itu kita gunakan kembali untuk beberapa keperluan di gedung ini. Jadi reuse, ya, gitu misalnya seperti itu kita promotkan. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya kalau di dalam skala yang besar adalah bagaimana kita mengelola limbah. Nah, salah satu limbah yang dihasilkan dari operasi kita itu kan limbah oli ya. Oke. Nah, di situ kita bayangin kita punya 200 sekian kapal gitu ya, dan itu semua menghasilkan limbah oli yang kita kelola, di mana kita di pelabuhan ada penampungannya, kemudian nanti kita salurkan ke lembaga yang memang ahli untuk menampung itu sehingga tidak mencemari air. Buat kami concern terhadap kebersihan laut itu penting sekali karena kita hidup dari laut gitu. Nah, ini salah satu yang saya kira kita juga sudah mengalami perbaikan yang sangat serius adalah pengelolaan sampah, Mbak. Sampah dari kapal itu juga banyak. Di masa lalu ada loh kejadian-kejadian di mana kami tidak malu mengakui karena memang itu terjadi saat itu, tapi sekarang sudah berhenti, stop, yaitu tidak adanya pembuangan sampah di laut misalnya, karena ya itu ngerusak banget ya gitu. Dan itu, buat kami setiap langkah menuju green ini juga kita hitung, jadi kami juga bekerjasama dengan sebuah lembaga di mana kami juga menghitung footprint. Jadi footprintnya kita yang dengan hasil operasi ini segimana menghasilkan hal-hal yang tidak ramah terhadap green, maka kompensasinya apa? Antara lain kompensasinya kita kemudian menanam pohon bakau. Misalnya itu ada, kalau misalnya menghasilkan footprint sekian, maka harus menanam pohon bakau dalam 1 tahun sekian. Itu kita lakukan. Oke, itu hal-hal yang dilakukan. Jadi tidak hanya di operasional pelabuhan, ada juga yang di pelabuhan operasional pelabuhan sudah dilakukan, tapi juga di manajemen juga sudah dilakukan begitu, arah-arah untuk menuju selangkah lebih dekat dengan green energy. Gitu. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya, Bu. Tadi kan kita sudah bicara soal target digitalisasi, kemudian laporan keuangan dan juga green energy. Kira-kira target jangka pendek dan juga jangka panjang PT ASDP sendiri apa nih, Bu? Untuk yang green ini? Secara general. Pertama, kita ingin revenue kita nanti lebih diverse, tidak hanya penyeberangan yang besar, tapi makin tumbuh dari non-penyeberangan, antara lain dengan tourism tadi. Kemudian yang kedua juga revenue kita bisa naik dengan menjadi value creator tadi di pelabuhan. Jadi tidak hanya menghasilkan penghasilan atau revenue buat kami, tetapi juga bagaimana ikut menambah nilai sesuatu yang tadinya hanya dilewati, dan harapannya nambah nilai itu juga meningkatkan ekonomi di titik kami berada. Dan juga lapangan kerja. Dan lapangan kerja akhirnya gitu. Kalau ada pertumbuhan ekonomi pasti lapangan kerja kan nambah. Betul. Ada lagi kan, Bu, target di luar berkaitan dengan keuangan? Kami ingin pelayanan kami tahu sudah banyak yang kami perbaiki, tapi kami ingin menjadi penyedia layanan penyeberangan yang world class, di mana experience-nya orang itu sangat positif. Sekarang kami tahu masih banyak room to grow.